Halo, selamat datang di channel Talking with Desi. Saya Desiana, founder dari seputarmarketing.com. Di video Talking Business kali ini, saya akan membahas lanjutan dari video bisnis dropship part pertama yang sebelumnya. Nah, buat Anda yang belum nonton, saya akan kasih linknya di kolom deskripsi. Oke, di video bisnis dropship part kedua ini, kita akan membahas mengenai cara memulai bisnis dropship, lalu apa saja tantangan dalam bisnis dropship ini, dan yang terpenting, apa sih strategi membangun bisnis dropship yang sukses. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya, karena akan selalu ada video terbaru setiap minggunya yang membahas tentang bisnis dan juga marketing. Oke, setelah menentukan jenis bisnis dropship apa yang mau Anda geluti, sekarang saatnya belajar bagaimana memulai membangun bisnis dropship. Yang pertama, Anda harus melakukan survei supplier. Memilih supplier yang pas untuk bisnis dropship memang pekerjaan yang susah-susah gampang nih. Untuk itu, sebelum memilih, pastikan keaslian, kualitas, variasi, serta harga produk yang dijual oleh supplier. Anda perlu tahu nih dengan detail, karena nantinya Anda juga yang akan menjualnya ke pembeli. Terus pastiin juga biaya lainnya seperti pajak, biaya asuransi, dan biaya administrasi. Jadi Anda perlu menghitung biaya-biaya ini dengan cermat supaya bisa menargetkan profit yang tepat. Lalu Anda juga harus cari tahu apa aja opsi pembayarannya. Apakah harus ada uang deposit atau harus bayar cash sepenuhnya. Pastiin juga jasa ekspedisi yang dipakai supplier, karena dengan pengiriman yang cepat, tentu pelanggan akan lebih puas kan? Lalu cek juga apakah supplier punya aturan soal pengembalian barang atau retur. Ini penting banget nih, supaya pembeli puas dengan barangnya atau nggak ada kesalahan supplier dalam pengiriman barang. Nah, yang terpenting, apakah supplier menampilkan stok barangnya secara real time, supaya kita nggak perlu ngecek 2 kali nih stok barang yang siap dikirim. Dan tanya juga, apakah foto katalog produk yang ditampilkan sama dengan barang asli yang akan dikirimkan, supaya kalian nggak dapat komplain nih, atau bahkan tuduhan penipuan. Terakhir, cari tahu reputasi supplier yang Anda sasar. Selain dari review pembeli lainnya, Anda juga bisa melakukan uji coba beli langsung produk si supplier. Dengan gitu, Anda bisa betul-betul yakin dengan kualitas barang dan pelayanan yang supplier tawarin. Yang kedua adalah menentukan tempat berjualan. Nah, untuk memulai menjadi dropshipper, cara termudah adalah dengan berjualan melalui marketplace online. Karena marketplace online sudah memiliki basis pelanggan yang jelas. Selain itu, berbagai promo yang ada tiap bulan itu bisa ngebantu bisnis Anda ditemukan oleh pelanggan. Anda bisa memilih salah satu dari banyak marketplace populer yang ada di Indonesia, seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Tapi mau dipilih semuanya juga boleh, nggak jadi masalah, karena sistem dropship di marketplace satu dengan yang lainnya biasanya tuh nggak jauh beda. Selain berjualan di marketplace, Anda juga bisa membuat website profesional yang dapat menerima order secara langsung atau diintegrasikan ke dalam si marketplace tadi. Media sosial seperti Instagram, Facebook, atau YouTube juga bisa loh jadi media penjualan. Selain itu, menggunakan sosial media marketing juga berdampak baik untuk membangun branding dan media berinteraksi dengan pelanggan. Cara ketiga yang harus Anda siapkan sebelum memulai bisnis dropship adalah membuat brand dan mempersiapkan promosi. Brand adalah investasi Anda untuk terus mendapatkan pelanggan di masa depan. Membangun brand atau reputasi membuat bisnis Anda ini dapat dikenal oleh calon pelanggan dan membuat mereka percaya. Dalam jangka panjang, Anda bisa meraup keuntungan yang lebih asalkan Anda terus melakukan branding dan menjaga kualitas brand Anda. Membangun brand dapat dilakukan pertama dengan memilih nama bisnis dan membuat logo yang sesuai. Setelah itu, Anda harus membuat konten marketing yang menarik dan sesuai dengan target konsumen. Lalu buat juga berbagai program promosi dan tentunya coba untuk beriklan. Iklan digital dapat dilakukan di platform marketplace, di Google, ataupun di sosial media. Nah, setelah Anda mengetahui apa saja 3 hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai bisnis dropship, Anda juga perlu tahu nih, apa sih tantangan-tantangan yang akan Anda hadapi jika berbisnis model dropship ini. Tantangan yang pertama adalah dalam hal memilih supplier. Nah, seperti yang saya bilang di awal ya, memilih supplier ini memang bukan hal yang gampang. Ada banyak supplier dengan jenis barang yang sejenis bahkan serupa.
Oleh karena itu, Anda perlu banget teliti mempertimbangkan dan mau memberikan perhatian dan waktu yang ekstra untuk memilih supplier yang tepat. Tantangan yang kedua yaitu keuntungannya terbatas. Biasanya para dropshipper ini nggak berani nih ngambil banyak keuntungan dari bisnisnya. Ya walaupun supplier udah kasih harga miring, tapi pasti selisih harga terlalu jauh juga justru merugikan. Dropshipper beresiko kehilangan calon pelanggan karena ada banyak banget pilihan penjual dengan harga yang bahkan lebih murah. Kalau udah gitu, hal yang paling mungkin dilakukan adalah mengejar jumlah penjualan. Dropshipper perlu memastikan bahwa dia bisa menjual barang sebanyak mungkin, dengan demikian baru deh keuntungannya bisa dimaksimalkan. Nah, tantangan berbisnis dropship yang ketiga adalah membangun reputasi atau brand. Kepercayaan adalah ujung tombak setiap bisnis loh. Sebelum bisa mendapatkan uang dari bisnis online, Anda tuh perlu banget memiliki reputasi yang bagus. Dengan begitu, semakin banyak calon pelanggan yang akan membeli dari Anda. Tapi membangun brand itu bukan hal yang mudah. Anda perlu melakukan promosi di media sosial dan marketplace secara konsisten atau terus-menerus. Anda juga harus membuat konten dan melakukan strategi branding lainnya, yang mana itu memang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman. Sekarang kita akan membahas strategi membangun bisnis dropship yang sukses. Yang pertama, Anda harus mencari nilai jual atau value yang lebih. Kalau Anda jualan dengan harga termurah, itu udah pasti banyak pelanggan, karena calon pembeli selalu mencari harga terendah. Mau gak mau, pebisnis jadi harus perang harga deh. Tapi percaya, perang harga itu gak selamanya membuat bisnis Anda sukses. Dalam jangka panjang, metode bisnis seperti itu malah akan menyulitkan Anda sendiri. Makanya Anda perlu cerdas menambahkan nilai jual ke produk. Lewat nilai jual inilah Anda baru bisa terbebas dari zona perang harga. Tapi dalam kasus bisnis dropship, memang agak sulit untuk menambahkan nilai jual atau unique selling point ke produk. Ya karena kembali lagi, apapun yang berkaitan dengan produk itu bukan urusan langsung Anda, melainkan ranahnya si supplier. Sebagai gantinya, alihkan nilai jual ke hal-hal yang berhubungan dengan pelanggan. Misalnya, customer service yang cekatan dan komunikatif, jaminan waktu pengiriman yang cepat, juga pilihan pengiriman yang lengkap. Anda juga bisa memberi poin dan reward, serta menyelipkan freebies atau hadiah dan tester produk. Itu menarik banget. Yang kedua, Anda harus mempersiapkan strategi marketing untuk membangun brand dan melakukan promosi. Bisnis tanpa branding akan kesulitan dalam mempertahankan pelanggan dan mencari pelanggan baru. Kebanyakan bisnis dropship yang tidak berbranding itu bakal gila-gilaan ngobrol harga. Sebelum akhirnya tutup lapak karena usaha nggak sebanding dengan cuannya. Untuk itu, siapkan budget dan strategi marketing untuk tahun-tahun pertama Anda. Karena Anda harus membuat konten dan iklan, perlu menambah follower di sosial media dan juga follower di toko online. Tapi jangan khawatir tentang kesulitan dalam melakukan branding, karena zaman sekarang Anda tidak perlu merekrut banyak pegawai. Cukup menggunakan digital marketing agency yang menawarkan jasa branding dan promosi digital, mulai dari pembuatan website, jasa sosial media marketing, dan jasa digital advertising, seperti halnya seputamarketing.com, sebagai marketing agency yang sudah terpercaya menangani branding dan promotion. Nah gimana? Apakah setelah menonton 2 video saya yang membahas tentang bisnis dropship, Anda akhirnya jadi tertarik untuk membuat bisnis juga? Yang penting adalah niat, persiapan bisnis yang matang, dan tentunya adalah kerja keras dan konsisten. Semoga berhasil! Nah, jika Anda ingin mendapatkan video-video menarik dan terbaru seputar bisnis dan marketing, jangan lupa untuk subscribe channel Talking with Desi. Dan juga berikan like-nya ya, agar saya semakin semangat nih buat video-video yang baru. Saya Desiana, founder dari seputamarketing.com. Sampai jumpa di video selanjutnya.